Salam jumpa. Video berikut ini akan memberikan contoh bagaimana melakukan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta dalam bentuk tatap muka. Mohon perhatikan bagaimana posisi duduk coach dan coachee, serta bagaimana bahasa tubuh coach saat mendengarkan coachee. Selamat menyaksikan. Aira, selamat siang. Siang. Thank you ya sudah datang nih siang ini. Kita mau ngobrol nggak lama lah, sebentar aja, 10-15 menit. Apa nih yang mau kamu omongin siang ini? Ya, apa ya, sebenarnya kondisi sekarang sih, kondisi yang semuanya jadi serba tidak menentu ya, karena pandemi, terus guru-guru yang akhirnya beban kerjanya sepertinya terlihat berkurang, pada justru berlipat-lipat ganda gitu, karena nggak ada jam kerja yang strict gitu ya, gitu. Karena untuk nemenin anak-anaknya, untuk nemenin menjaga kesejahteraan batin dan fisik anak-anaknya juga, seperti itu gitu sih. Oke, jadi mau ngomongin guru-gurunya Ira yang sekarang ternyata beban kerjanya nambah gitu ya? Iya, sekarang masalah itu lagi seperti itu sih sekarang. Oke. Jadi waktu kerjanya nambah, sementara juga di rumah dia harus nemenin anak-anaknya juga, betul, gitu ya. Betul. Oke, jadi tadi kesejahteraannya kayaknya kok agak terganggu gitu ya. Iya, sementara harus menjaga kesejahteraan anak-anaknya, tapi saat yang bersamaan dia juga harus menjaga dirinya gitu kan. Iya, betul gitu. Oke, kita cuma punya waktu pendek nih, Ra. Ira pengen dapat apa dari percakapan kita? Karena saya pengen sekali menolong gitu ya, membantu mereka untuk melewati proses perjalanan mereka gitu. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan kali ya untuk guru-guru di sekolah. Gitu. Apa yang bisa dilakukan ya, Iya. supaya tadi itu kali ya, supaya jadi agak sejahtera gitu mungkin? Iya. Maksudnya supaya tenang, supaya bisa fokus, supaya ya sejahtera ya secara mental gitu. Mereka juga bisa kuat gitu. Karena kan mereka tugasnya berat ya untuk nemenin anak belajar gitu. Jadi jangan sampai mereka fokus ke anak-anaknya, tapi mereka menelantarkan diri mereka sendiri gitu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ira nih, dari guru-guru ini, kalau nih ngomong sejahtera gitu ya, guru yang sejahtera buat Ira tuh kayak apa sih sebetulnya? Yang sebenarnya dia fokus, satu, dia tahu tujuan dia sebagai guru tuh apa gitu ya, fokus di situ, dan bisa membagi waktunya secara berimbang gitu ya, antara kepentingan pribadinya gitu dengan tuntutan profesionalismenya dia gitu sih. Oke, jadi gitu. fokus dan bisa bagi waktu secara berimbang, itu yang idealnya kayak gitu. Iya. Nah, kalau dia sekarang di level itu kita bilang itu 10 gitu ya, Ra ya. Sekarang guru-guru Ira itu Ira nilai ada di step berapa? Beragam ya, ada yang terus terang ada di angka 5, ada yang di angka ya sekitar segitu sih. Maksudnya kayak gitu. Bingung nomor satu, kondisi ada yang tinggal di kos-kosan gitu ya, tidak bisa pulang ke rumah keluarganya, sehingga udah berbulan-bulan tidak bisa keluar gitu, tapi tetap harus menjaga hubungan atau fokus kepada perannya sebagai pendamping belajar. Terus ada juga yang berperan sebagai orang tua gitu ya, yang punya anak. Terus kemudian ada juga yang perannya juga selain guru nemenin belajar, dia juga sebagai anak di rumah gitu ya. Jadi banyak juga challenge ya, selain harus ngajar di sekolah. Iya. Nah, kalau ini sekarang di 5. Ira sendiri sebetulnya pengen lihat kalau 10 nih kayaknya sekarang agak susah ya, mengingat bebannya kayak gini, agak susah diwujudkan kalau tadi dengar cerita Ira. Ira pengen lihat paling tidak mereka ada di angka berapa ya secara fokus dan keseimbangan tadi? Dengan kondisi yang seperti ini mungkin di angka 7 udah cukup baik. Udah angka 7? Iya, mungkin ya. Apa yang bisa menurut Ira lakukan untuk membantu mereka nyampe ke angka 7 itu? Sebenarnya itu yang saya lagi pikirkan sih, apa yang bisa saya lakukan gitu untuk supaya ngebantu mereka, teman-teman guru di sekolah ini gitu. Kalau dari pengamatan Ira, guru-guru itu
senang diperlakukan bagaimana sih supaya lebih relax gitu atau lebih jadi bisa fokus itu? Sebenarnya mungkin ada ruang untuk kita ngobrol atau ngobrol yang bentuknya membantu mereka mencari jalan keluar, tapi mungkin ada juga bentuk ngobrol yang emang hubungannya nggak ada hubungan sama kerjaan mungkin. Jadi kayak ada tempat-tempat atau waktu-waktu yang emang harus disiapkan untuk seperti itu gitu mungkin ya gitu. Butuh ada waktu khusus untuk ngobrol gitu ya. Ngobrol yang sifatnya untuk membantu mereka mencarikan jalan keluar dari kebingungannya dan juga mungkin waktu ngobrol untuk hal-hal yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Dan kayak ngecek juga gitu apa benar sahabat. Jadi kan 5 itu asumsi ya, gitu seperti itu. Gitu. Dan itu gimana Ira ngelihat aku terhadap 2 hal tadi, ngobrol untuk membantu mereka dan ngobrol untuk ngobrol ngalor ngidul kali ya, apapun saja yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Gimana Ira melihat bisa melakukan itu? Kemungkinan dilakukannya oleh Ira sendiri? Bisa sih, harusnya hanya butuh dikasih apa ya? Ya bisa sebenarnya harusnya gitu. Iya. Mungkin butuh waktu aja kali ya untuk saya meluangkan waktu mungkin. Dalam bayangan Ira waktunya bakal kayak apa nih yang Ira luangkan untuk itu? Bisa bentuknya satu persatu, mungkin bisa juga bentuknya bersama-sama ya. Jadi kayak mungkin yang satu persatu itu kayak heart to heart ya, hati ke hati. Kemudian ya itu tadi mengecek apakah betul ada di posisi mana mereka. Terus kemudian bertanya seperti Mbak Dita sampaikan, mau seperti apa. Terus yang berikutnya adalah ruang untuk ngobrol-ngobrol ya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Tapi itu bersama-sama, mungkin itu ya gitu. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, dalam minggu ini gitu misalnya? Karena ini kan jumlah gurunya banyak ya, jadi mungkin yang lebih kebayang nomor 1 untuk merilekskan suhu, ya kan, mungkin yang bersama-sama dulu. Yang bersama-sama. Iya, bersama-sama dulu, terus kemudian bikin action plan bersama-sama mungkin. Gitu. Kapan tuh kira-kira bisa dilakukannya? Ya dalam minggu inilah, harus secepatnya ya. Dalam minggu ini ya. Baiklah, kita udah di ujung sesi nih di sesi singkat ini. Apa yang Ira dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan di awal kan saya bingung ya, saya harus bagaimana. Untuk di akhir ini mungkin saya udah tahu lah, saya harus setidak-tidaknya memberikan kontribusi apa gitu. Kepada teman-teman guru saya itu gitu, yaitu ngumpulin terus kita coba bikin action plan bersama-sama untuk saling membantu satu dengan lainnya gitu. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen denger ceritanya abis ngumpul-ngumpul dengan mereka seperti apa. Makasih banyak ya Ra ya. Sampai ketemu minggu depan. Makasih.